Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TP Lampung dimanapun Anda berada. Saya Anggi Rahmat kembali menjumpai Anda dalam Sudut Pandang. Dan petang hari ini kita akan berbincang mengenai UMKM ekspor Lampung Berjaya. Untuk itu kami telah mengundang narasumber yang sudah hadir di studio pada petang hari ini. Sudah hadir Bapak Herianto, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Lampung, dan juga Bapak Nurwidiatmoko, merupakan tim klinik ekspor UMKM Bea Cukai Lampung. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Bu Anggi. Bagaimana kabarnya petang hari ini, Pak? Alhamdulillah, sehat. Luar biasa. Ini juga topiknya juga luar biasa mengenai UMKM ekspor. Ini satu hal yang mungkin akan memberikan banyak pencerahan dan edukasi juga kepada pemirsa di rumah saat ini. Baik, dan saya langsung aja nih ke Pak Moko. Sebelum kita panjang lebar nih Pak Moko, sebenarnya ekspor itu apa sih Pak? Kalau secara undang-undang, dari bahasa peraturannya sendiri, ekspor itu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean sendiri itu meliputi wilayah Republik Indonesia, di mana ruangan darat, perairan, dan juga ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif yang di dalamnya itu berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Kurang lebih seperti itu. Namun secara sederhana mungkin untuk agar teman-teman UMKM ini bisa lebih tertarik untuk belajar ekspor, sebenarnya ya seperti kita mengirimkan barang ke luar negeri itu sudah dianggap sebagai ekspor. Dan gitu. Apalagi menjual gitu, tanda kutip ya. Sederhananya seperti itu ya. Menjual barang ke luar negeri gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Moko. Saya ke Pak Heri nih Pak Heri. Nah, sebenarnya mengapa saat ini memang ekspor itu dibutuhkan? Ya, terima kasih Mbak Anggi ya. Jadi kalau kita lihat Indonesia ke depan ini kan merupakan salah satu kekuatan besar dari sisi perekonomian. Kita ketahui bahwa bangsa kita 2045 diharapkan menjadi bangsa yang menjadi ekonomi emas ya. Artinya bisa dibilang 2045 ini Indonesia emas itu bisa tercapai. Nah, kalau kita lihat dari sisi ekonomi, karena kita mempunyai menjadi negara yang kekuatan 4 terbesar di dunia, tentunya potensi ekonomi kita itu bisa berkembang kalau tidak hanya menjual barangnya di dalam negeri saja, tetapi kita bisa meningkatkan dengan cara mengeksplor lagi, dengan cara mengekspor ke luar negeri. Nah, salah satu kekuatan ekonomi yang besar di Indonesia itu adalah UMKM-nya. Nah, seperti kita ketahui, Bea Cukai memang menjadi salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai fungsi juga untuk menjadi trade fasilitator, artinya memfasilitasi perdagangan maupun industrial assistant. Ya, industrial assistant itu adalah salah satu fungsi untuk mengasistensi industri. Nah, industri yang bisa berkembang salah satunya adalah UMKM tadi, gitu loh. Maka kami dari Kementerian Keuangan khususnya dari Bea Cukai mempunyai maksud dan tujuan adalah bagaimana supaya UMKM ini bisa berjaya ekspornya. Nah, selain itu pada tahun ini tepatnya bulan Oktober itu kan 1 Oktober merupakan Hari Bea Cukai, ya, di mana Hari Bea Cukai ini ada momen perayaannya. Kalau kita agendakan adalah ada namanya Pekan Raya Bea Cukai, ya. Pekan Raya Bea Cukai ini untuk tahun ini temanya adalah bersama berkarya bersama membangun bangsa. Nah, salah satu agenda adalah UMKM Week. UMKM Week inilah yang kita bawa untuk agenda hari ini adalah bagaimana kita bisa mensosialisasikan UMKM ini untuk bisa berjaya dengan cara mengekspor produknya ke luar negeri. Baik, menarik sekali ini UMKM. Biasanya kan orang mendengar ekspor itu kan industri besar begitu ya, tapi ini ternyata UMKM juga punya potensi yang besar untuk ekspor ya Pak ya? Sangat besar. Baik, nanti kita akan kupas lebih lanjut. Saya kembali ke Pak Moko nih Pak Moko. Mungkin di sini juga pemirsa ingin tahu sebenarnya pada saat kegiatan ekspor itu siapa saja yang memang terlibat dan apa mungkin tahapan-tahapan yang mungkin harus dilalui, terutama untuk UMKM yang tadi seperti disinggung oleh Pak Herianto sendiri Pak. Sebenarnya secara sederhana untuk kegiatan ekspor itu seperti jual beli biasa Ibu. Jadi ada penjual dan ada pembeli. Kalau misalkan penjual di tahapan ekspor kita sebut sebagai eksportir, sedangkan pembelinya kita anggap sebagai importir, kita sebut sebagai importir. Namun karena proses ekspor, proses perdagangan internasional ini kan jaraknya jauh, kemudian sangat mungkin ada regulasi-regulasi yang berbeda antara di Indonesia dan di negara tujuan ekspor begitu. Jadi ada beberapa instansi yang terlibat di dalamnya. Kalau untuk keluar, kita ada Bea Cukai yang memeriksa barang
yang akan diekspor keluar. Kemudian ada beberapa yang melibatkan seperti badan karantina pertanian untuk barang-barang, khususnya seperti di Lampung ini kan banyak komoditas-komoditas pertanian yang menarik sebenarnya dan potensial untuk diekspor begitu. Akan ada badan karantina, kemudian ada juga bisa jadi surveyor ketika pembeli tersebut membutuhkan informasi-informasi yang cukup mendalam terkait produk yang akan diekspor, seperti itu Ibu. Dan di negara tujuan pun nanti akan ada bea cukai juga yang mengawasi barang masuknya. Mungkin seperti itu Ibu. Oke, itu secara garis besar ya. Jadi mungkin ada beberapa tahapan juga yang mungkin terutama di sini keterlibatan bea cukai sendiri ya. Betul. Baik, ini mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Moko, saya ingin dengar juga dari Pak Heri berkaitan dengan ekspor dan bea cukai. Tadi kan sudah disampaikan bahwa di sini tugas bea cukai untuk memeriksa. Sebenarnya apa sih yang diperiksa? Apalagi di sini kan misal produk-produk UMKM Lampung nih. Nah, bea cukai Lampung sendiri perannya seperti apa, Pak? Ya. Kalau kita lihat secara tugas dan fungsi sebenarnya bea cukai ini memiliki 4 tugas utama ya, kalau dari kacamata undang-undang kepabeanan dan undang cukai. Yang pertama adalah community protector, ya, artinya bahwa salah satu fungsi kita adalah melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang berbahaya. Itu salah satunya community protector. Yang kedua adalah revenue collector, bahwa bea cukai juga mempunyai salah satu tugas untuk mengumpulkan penerimaan negara dari bea masuk, bea keluar maupun cukai. Terus ada lagi yang ketiga adalah industrial asisten. Industrial asisten adalah bahwa bea cukai ini mempunyai fungsi untuk mengasistensi industri-industri supaya memiliki daya saing yang lebih bagus. Ya, tentunya seperti yang dilakukan terhadap UMKM ini, bagaimana kita bisa memberikan asistensi dan pembinaan sehingga selain dia bisa menjual barangnya, juga bisa mengekspor ke luar negeri. Itu salah satu fungsi yang kedua. Yang ketiga, yang keempat adalah trade facilitator, memfasilitasi perdagangan. Ya, banyak tool yang digunakan oleh bea cukai untuk memfasilitasi. Salah satunya adalah bahwa barang yang ekspor itu diberikan pembebasan pungutan, gitu kan. Itu salah satunya. Terus ada juga fasilitas kawasan berikat dan lain-lain yang diberikan. Nah, kaitannya dengan bea cukai dan UMKM ini, selain tadi bahwa kita ingin salah satu fungsi kita adalah industrial assistant, juga kita ingin bahwa ternyata UMKM ini adalah jenis usaha yang sangat memiliki daya tahan ya terhadap krisis. Kita bisa ketahui ya, di Indonesia ini ternyata ada 65 jutaan lebih UMKM, dan untuk di Lampung saja bisa sampai hampir 200 ribuan ya. Nah, namun dari sisi kontribusi terhadap ekspor, ternyata kita masih 15% dari UMKM tadi. Baik. Ya, jadi dari total ekspor yang ada di Indonesia ini, kontribusi UMKM baru 15%. Sementara negara-negara lain itu sampai 40%, ya, di Singapura 40%, Malaysia juga di atas 40%. Nah, kita ingin karena UMKM ini banyak digeluti oleh masyarakat kita, dan kita tahu bahwa di Lampung ini memiliki potensi yang sangat besar, khususnya kita lihat hasil 15% untuk seluruh Indonesia, Bapak? Betul. Oke, betul. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia UMKM kontribusinya sekitar 15%-an ya. Jadi tentu karena potensi Lampung yang cukup besar dari sisi hasil buminya, produk-produk unggulannya, dan kita tahu bahwa di Lampung ini ada lada hitam, ada kopinya, ya, ada hasil kerajinannya yang sangat banyak diminati. Nah, ini bisa menjadi potensi untuk meningkatkan ekspor dari Lampung. Mungkin. Oke, baik. Tadi ada 4 fungsi dan mungkin nanti kita akan kupas juga. Yang pasti tadi mengenai asistensi ya, juga pendampingan. Karena mungkin UMKM itu pengen, tapi mereka belum paham betul begitu Pak. Langkah-langkah apa yang dari mana? Iya, mulai dari mana? Apakah ini layak atau tidak produknya? Jadi Pak Moko juga sudah menyampaikan. Nah, mungkin yang memang berhak atau memang bisa untuk ekspor itu mungkin ada secara detail mungkin disampaikan. Apakah memang harus punya NIB, badan hukum dan sebagainya. Mungkin ini juga bisa memberikan edukasi buat pemirsa di rumah saat ini. Mungkin banyak juga UMKM yang lagi nonton saat ini. Silakan Pak Moko. Iya. Jadi kalau siapa saja sih yang boleh ekspor begitu ya Bu ya. Sebenarnya sekarang itu sudah sangat terbuka. Jadi mungkin kalau Ibu lihat pemberitaan sekarang kan mungkin cukup banyak yang bisa impor secara mandiri. Begitupun juga dengan ekspor. Kita juga bisa melakukannya melalui PT perseorangan. Mungkin kalau misalkan sebelumnya itu UMKM itu berpikiran bahwa wah kalau ekspor itu kita harus punya badan usaha yang besar, harus punya PT atau mungkin CV dan semacamnya. Kalau sekarang itu ada
inovasi dari teman-teman kita dari Kementerian Hukum dan HAM, itu ada namanya PT Perseorangan. Itu sudah mendapatkan NIB dari situ. Jadi kita bisa melakukan ekspor juga. Walaupun mungkin masih skala kecil dulu, dimulai dari yang kecil. Oke, berarti jadi sebenarnya jangan ragu ya memang. Betul. Dan kalau untuk Lampung sendiri mungkin bisa ditambahkan juga Pak Herianto, mungkin sudah ada yang mungkin UMKM memang sudah melakukan ekspor? Sudah. Baik. Itu biasanya produknya berupa apa Bapak? Kalau untuk di Lampung sendiri, kalau yang sudah berjalan ekspor adalah salah satunya adalah selain dari tadi hasil bumi kita, ya, ada juga produk dari laut ya, dari hasil bumi di laut ya, itu sudah ada yang ekspor. Karena seperti kita tahu ya, sekarang Provinsi Lampung itu buminya melimpah. Mau laut, terus tanaman pangannya juga luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat yang memang yang sudah berhasil ekspor keluar negeri dari Lampung itu salah satunya adalah dari makanan ya, makanan ikan ya. Karena kita ketahui Lampung ini kan salah satu yang terkenalnya keripik pisangnya, ya kan. Terus kita tadi juga sudah mulai untuk sudah ada ekspor, terus ada juga hasil laut. Contohnya adalah rumput laut. Ya, juga pernah. Selain kita tahu bahwa Lampung juga punya hasil bumi yang paling terkenal kopinya, ya kopinya tentu ada juga ekspor kopi gitu loh. Baik. Jadi yang pasti dari tanaman pangannya ya Pak ya. Betul. Mungkin nanti juga bisa untuk produk-produk lain ya Pak ya, produk turunannya, mungkin banyak sekarang kan sudah kayak kopi ada coklatnya dan lain sebagainya. Mungkin suatu saat bisa juga untuk ekspor ya. Nah, pendampingan seperti apa Bapak? Seperti yang tadi disampaikan ternyata juga selain tugasnya sebagai produk protektor ya tadi Pak. Community protector, terus tadi juga ada pendampingan. Nah, sejauh ini edukasi seperti apa yang memang diberikan kepada UMKM Pak Herianto? Terkait dengan UMKM ini, Bea Cukai ini memiliki yang namanya satuan tugas ya, kalau bisa dibilang satgas atau lebih dikenal dengan namanya cleaning ekspor. Ya, jadi cleaning ekspor itu merupakan satu tim yang kita siapkan untuk memberikan pembinaan, asistensi terhadap UMKM tadi ya, baik melalui kegiatan sosialisasi ini maupun pembinaan yang one on one ya kepada UMKM. Jadi kalau misalnya kita melihat ada UMKM yang memiliki potensi untuk dikembangkan, untuk ekspor, nah tim Bea Cukai biasanya akan melakukan pembinaan asistensi. Sebenarnya dia ini masalahnya di mana, misalnya kekurangannya di mana. Nah nanti dari tim asistensi ekspor tadi akan melakukan pembinaannya, ya tentu mencari jalan keluarnya. Nah jadi kita kenal dengan namanya klinik ekspor. Baik. Kalau ngomong-ngomong klinik ekspor ini kayaknya domainnya Pak Moko ini. Ya, betul. Mungkin Pak Moko ingin menambahkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Herianto berkaitan dengan klinik ekspor ini Pak. Jadi kebetulan saya sudah aktif di tim klinik ekspor itu di 2020 di Lampung, kemudian sempat di Jogja juga saya aktif juga di tim klinik ekspor. Kemudian 2024 ini saya kembali ke Lampung untuk mencoba membangkitkan kembali begitu Mbak. Ya, jadi challenge ya Pak ya. Betul. Jadi memang tantangannya di sini itu UMKM kita cukup banyak. Namun akses kepada edukasi, kepada literasi itu masih terbatas. Baik. Jadi mungkin kalau sedikit, kebetulan saya penelitian tentang kesiapan ekspor UMKM. Jadi saya pernah melakukan penelitian sebelumnya itu kita harus menyentuh faktor kognitif dari UMKM itu sendiri gitu. Ketika kita mau memancing dia agar dia itu sampai di sebuah titik namanya titik siap ekspor kalau kita istilahkan mungkin ya. Jadi cara kita memancingnya itu dengan memberikan edukasi, memberikan literasi. Kalau bisa dibilang itu mungkin agak berlebihan sedikit, sampai mereka itu bosen dengernya gitu Mbak. Jadi mereka juga dicekokin terus gitu ya. Terus. Jadi lama-lama mereka juga, baiklah kita coba lakukan. Karena memang kalau berbicara soal ekspor ini, kita mau tidak mau harus mempersiapkan usaha kita. Bagaimana caranya itu untuk lebih profesional. Karena kan standar ekspor mungkin Mbak juga tahu lebih tinggi daripada standar jual lokal. Namun dengan tentu saja ada kompensasi lebih karena harganya juga biasanya lebih baik begitu ya. Meskipun tidak semua komoditas seperti itu, namun pada umumnya harga ekspor kita bisa melihat ini pakai prinsip kelangkaan, di mana ketika di sini ada melimpah suatu produk dan di sisi lain terdapat permintaan yang besar padahal suplainya kurang, kita bisa menyasar negara-negara yang lain dengan produk yang kita miliki tersebut itu. Jadi memang di klinik ekspor sendiri itu kita dimulai dari bagaimana caranya kita mengidentifikasi HS code. Mungkin nanti akan saya kupas sedikit soal HS code itu.
Kemudian bagaimana kita melakukan riset. Sebenarnya negara tujuan mana sih yang paling cocok untuk barang yang kita miliki begitu. Kemudian kita juga melakukan riset juga soal regulasi-regulasi. Karena kalau berbicara soal ekspor, itu berbicara dua tempat yang jauh. Jadi ketika kita ada masalah, ketika kita kirim barang dan ternyata regulasinya kita belum pahami, bisa jadi barang itu tertolak begitu, tidak bisa masuk ke dalam itu. Jadi transaksi jual belinya akhirnya tidak terwujud karena ketidaksiapan kita sebenarnya begitu. Baik. Dan kita berusaha untuk mengedukasi dari sisi regulasi, kemudian kita juga ajarkan bagaimana caranya mencari pembeli dan bagaimana juga caranya kita melakukan riset-riset produk. Misalkan nih, saya pernah ketika mendampingi UMKM, mereka bertanya, misalkan saya sudah punya produk, katakanlah ikan filet begitu ya Mbak ya. Ikan filet untuk potongan satu filetnya itu sekitar 500 gram. Dan ketika ternyata kita coba untuk cari pasar potensialnya, kebetulan waktu itu di Jepang. Di Jepang itu ternyata lebih banyak marketnya itu yang dalam satu rumah tangga itu mungkin 1 atau maksimal 2 orang begitu. Jadi ketika mereka ingin membeli, preferensi mereka ketika datang ke supermarket itu, mereka ingin membeli yang kemasannya itu cukup untuk 1 atau maksimal 2 orang saja gitu. Kalau misalkan 500 gram, ya mungkin ada yang langsung bisa mengkonsumsi itu. Namun lebih cocok, kayaknya saya lebih baik yang mungkin 200 gram atau apa. Jadi ada penyesuaian-penyesuaian yang perlu kita lakukan sebelum kita kirim barangnya. Oke, berarti memang ada riset-riset tertentu ya Pak ya, untuk satu produk memang memang punya pasar tertentu begitu, apa yang harus disuplai juga begitu ya Pak ya. Oke, menarik. Nanti kita akan kupas, tadi Bapak juga sudah bilang akan kita kupas lebih dalam mengenai tersebut. Saya ke Pak Heri ini Pak Heri. Nah, tadi sudah disampaikan juga mungkin di Lampung sendiri banyak UMKM yang tertarik. Nah, sejauh ini menurut pantauan Bapak sendiri, apa sih yang menjadi kendala mereka sendiri untuk terjun ke ekspor ini? Sebenarnya kalau kita bicara kendala, ya hampir semua UMKM yang ada di Indonesia ini pasti kalau udah dikasih tahu atau udah ditantang untuk bisa nggak ekspor, wah mikirnya langsung, wah di luar negeri ini seperti apa, ya kan? Gimana nanti barang saya di sana? Ya seperti disampaikan oleh Mas Moko tadi, bahwa memang perlu adanya riset pasar. Artinya sebenarnya kebutuhan konsumen di luar itu sama nggak sih dengan kebutuhan yang selama ini ada di kita? Karena rata-rata UMKM yang bisa ekspor itu rata-ratanya memang dia sudah pernah jual di lokal kan gitu. Artinya barangnya memang diminati di lokal. Dan karena dia bagus, akhirnya dia kemasannya juga ternyata banyak yang suka, sehingga ada niat untuk keluar. Nah, salah satu yang memang banyak kendala lah kalau ya, tapi hal yang salah satunya adalah mungkin pemahaman dia juga terkait dengan bagaimana mengekspor itu tadi. Ya, maka tim Klinik Ekspor Bea Cukai, ya itulah salah satu yang ditugaskan untuk menjembatani tadi gitu loh. Apa pemahaman dia mengenai ekspor itu bagaimana, tidak serumit seperti yang dibayangkan gitu. Karena apa? Karena memang kalau orang belum jalan itu biasanya bayangannya macam-macam kan gitu. Wah nanti susah di ini gimana begitu ya, Pak, barang saya ini. Dan memang benar ya, setiap negara itu pasti punya kepentingan masing-masing, pasti ada pertimbangan aturan yang berbeda-beda. Bisa jadi barang di sini legal, di luar tidak kan gitu. Di sana cukup kemasan yang tadi 500 gram saja laku di Indonesia, sementara di luar karena orangnya sedikit, orangnya kecil dalam rumah, cuman bisa kemasannya hanya 200 gram yang laku gitu. Selain aturan-aturan yang dari pemerintah negara, si penerima yang memang harus kita ketahui. Sama orang impor barang ke kita pun juga harus tahu aturan yang ada di Indonesia. Bisa jadi barang di sana lancar-lancar saja, mudah, atau tidak ada aturan, ternyata di negara kita pun ada. Begitu juga dengan barang kita. Kalau ingin kita jual keluar, tentu setiap negara itu punya aturan masing-masing. Mungkin demikian. Oke, baik. Dan di sini juga fungsi Bea Cukai untuk menemukan win-win solution nih bagi kedua negara dan bagi pengekspor dan yang importirnya ya Pak ya. Oke, tadi Mas Moko juga sudah menyampaikan bahwa ada beberapa survei atau riset tersendiri untuk produk-produk UMKM yang mungkin punya pasar di luar. Sejauh ini mungkin apa yang memang sudah dilakukan oleh Bea Cukai atau klinik UMKM sendiri? Baik, kita pertama kali mengajarkan namanya pemahaman tentang HS Code. HS Code itu sendiri harmonize
Commodity Description and Coding System, atau mungkin kalau secara awam itu kita kenal sebagai kode identifikasi atas barang yang berlaku dalam perdagangan internasional. Jadi HS Code sendiri ini perannya dalam perdagangan internasional ini sangat penting. Mungkin kalau di perusahaan besar gitu, kita seringkali menemukan bagian eksim atau bagian ekspor impor itu berdiri di sebuah divisi atau bahkan malah direktorat sendiri begitu. Namun untuk UMKM ini kan kendalanya mungkin karena kebetulan saya lahir di keluarga UMKM juga, itu kita mungkin ada sedikit perbedaan istilah gitu ya. Kalau di perusahaan besar itu ada istilah CEO itu Chief Executive Officer ya. Kalau di UMKM ini CEO itu Chief Everything Officer. Jadi semuanya kita sendiri, dari nyiapin bahan baku, terus mikirin produksi, bagaimana cara jualnya, terus sampai ke lapor pajaknya pun juga kita pusing gitu. Jadi kehadiran klinik ekspor ini kita membantu teman-teman UMKM yang ingin mulai belajar ekspor itu untuk melakukan riset perencanaannya. Jadi bagaimana memanfaatkan HS Code itu sendiri untuk melakukan riset secara sederhana melalui aplikasi-aplikasi yang sebenarnya itu sudah tersedia gratis untuk pelaku usaha di negara berkembang. Jadi ada trademap.org itu informasinya bisa diakses secara gratis untuk kita yang ada di negara berkembang. Itu menyajikan informasi yang sangat membantu. Kemudian bagaimana juga caranya memanfaatkan digital marketing, jadi kita bisa menghemat melakukan persiapan ekspornya yang sebelumnya mungkin kalau sebelum COVID terutama, itu kalau kita mau ekspor itu identik dengan melakukan pameran. Jadi kita harus pergi ke pameran yang skalanya cukup besar ya, jadi ada yang ada tamu-tamu pembeli dari luar negeri yang diundang ke sini atau kita ikut pameran di luar negeri. Nah itu kan kalau untuk UMKM sendiri, wah belum kok sudah besar nih modalnya nih. Kita harus melakukan visitasi langsung ke sana, belum lagi di sana kita harus menemui siapa gitu. Kemudian kalau setelah COVID kesini itu makin banyak berkembang cara-cara baru lah kalau saya bilang ya mungkin ya, cara-cara baru kita menemukan pasar yang cocok untuk kita. Kita bisa memanfaatkan LinkedIn, kemudian banyak rekan-rekan UMKM yang saya dampingi juga mendapatkan pembeli pertamanya itu dari Facebook. Dan dari Google Map, iya, dari Google Map juga. Bagaimana mereka melakukan pendalaman pembelinya, pembeli saya ini seperti apa karakteristiknya, kemudian pembeli ini apakah cocok dengan produk yang saya miliki. Dan ketika sebenarnya kan kalau berbicara soal ekspor ini mau tidak mau kita harus berpikiran B2B ya, business to business. Jadi mungkin kalau UMKM sebelumnya kita terbiasa jualan langsung ke konsumen akhir. Nah ini ketika kita belajar ekspor di tim klinik ekspor ini, kita berusaha untuk membangkitkan atau mencekoki tadi Mbak, paham-paham tentang bisnis to bisnis itu. Jadi bagaimana caranya untuk memasarkan dan berelasi dengan pihak-pihak yang di luar negeri. Begitu Mbak. Oke, jadi di sini bukan langsung ke konsumen akhir ya Pak ya. Jadi di sini ada pihak perantara yang akan memasarkan produk kita. Betul. Begitu. Jadi ini memang suatu hal yang mungkin juga harus dipahami juga untuk buat yang mau belajar ekspor ya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Heri lagi nih Pak Heri. Jadi tadi ini juga berkaitan dengan apa yang ada di Lampung saat ini, potensi-potensi. Saya kembali lagi karena memang ini menarik sekali ketika tadi sudah disampaikan ada produk-produk yang mungkin memang sebenarnya punya potensi. Betul. Nah sejauh ini mereka kan sudah ada yang sudah mulai melakukan ekspor, ada yang mungkin baru mau akan Bapak. Betul. Nah yang potensi-potensi yang baru mau akan ini apakah akan terus mendapatkan pendampingan dari Bea Cukai sendiri Pak? Ya, jadi memang kami ini selain memiliki tim klinik ekspor juga ada kita memang tugasnya, salah satu tugasnya adalah memberikan asistensi untuk UMKM yang memang memiliki potensi ekspor. Kita ketahui UMKM ini kan banyak ada yang dari UMKM yang jualan makanan juga UMKM kan gitu. Jadi nah yang akan dilakukan pembinaan biasanya memang kita akan mengumpulkan data. Ya kita pasti kerjasama, dan selama ini memang Bea Cukai selalu menjalin kerjasama dengan pemerintahan daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM, juga dengan Kementerian Keuangan 1 Lampung. Jadi di Lampung ini kan Kementerian Keuangan ini
banyak terdiri dari unit eselon 1 lain ya. Dalam hal ini ada Direktorat Jenderal Pajak, ada kantor KPPN, ada DCKN dan segala macam. Nah, kita bahu-membahu ya. Biasanya dalam hal itu kita selain mengumpulkan data UMKM tadi, nah dari situ nanti kita akan mensortir dulu kira-kira mana yang UMKM yang memiliki potensi untuk ekspor. Okay. Nah, jadi dari data yang bisa kita sortir tadi untuk ekspor, nah itulah kita lakukan pembinaan dan penjajakan. Mulai dari kita datangi, ini ada nggak niat untuk melakukan ekspor? Tentu pasti senang kan, kita pasti mau sampai ekspor. Didatangin begitu Pak? Jemput bola gitu ya Pak ya? Betul, karena kan kalau ke bea cukai, di mana bea cukai? Karena nggak tahu juga orang kan, taunya di pelabuhan, dan memang kantor kita kan di Pelabuhan Panjang kan gitu ya, dan cukup jauh. Kadang-kadang yang harus kita datangi ini kan industri-industri yang mungkin posisinya di kabupaten-kabupaten yang ada di Lampung kan, yang tentu lokasinya cukup jauh. Nah, ini biasanya kita datangin, kita kasih intinya perkenalan bagaimana itu cara ekspor, ada niat nggak untuk ekspor dan segala macam. Dan ada juga yang UMKM ini sebenarnya sudah dibina juga oleh usaha atau swasta lain. Kadang-kadang ada badan usaha swasta yang memang juga merupakan binaan mereka dan ingin ekspor. Nah, biasanya kita akan memberikan pendampingan. Nah, dari hasil pendampingan itulah baru nanti misalnya dia sudah bisa menemukan buyer sendiri atau sudah bisa komunikasi dengan buyer, baru nanti kita melakukan bimbingan. Kalaupun belum, seperti dikatakan Mas Moko tadi, ada proses tadi untuk riset pasar, bakal bisa nggak. Dan alhamdulillah memang ada yang sudah berhasil, namun ada yang masih dalam proses ya. Dan kita harapkan memang dari Lampung sebagai daerah yang memiliki potensi yang cukup besar dari hasil buminya, dari kerajinannya ya, tentu ini bisa ditingkatkan lagi. Oke, kalau dari segi kuantitas Bapak, apakah memang ada standar tertentu bahwa harus bisa memproduksi sebanyak apa atau mungkin tidak? Ya. Oh baik, berarti tidak ada batasan tertentu, limit tertentu untuk kuantitas. Sebenarnya kalau kita bicara ekspor, orang ngirim barang kecil pun ya itu udah ekspor kan itu. Tapi kan yang akan kita bina adalah bagaimana yang industri UMKM ini yang memang memiliki nilai ya keunikan atau nilai daerah dari hasil dari sini gitu lah. Dan seperti kita ketahui sebenarnya sudah banyak juga dari produk dari Lampung ini yang ekspor mungkin melalui barang kiriman ya. Dia ngirim melalui Jakarta mungkin dengan ke perusahaan jasa titipan. Ya temannya ada di luar kan, banyak juga pembelinya dari orang Indonesia kan. Rata-rata kan memang konsumen yang awal membeli barang kita itu adalah orang-orang Indonesia yang di luar negeri ya, yang memang di sana nyari susah gitu. Dan rasa misalnya untuk makanan ya mungkin sudah enaknya lidah Indonesia, sehingga saya lidahnya lidah Lampung nih, mungkin lagi di luar negeri, saya pengennya masakan bumbu Lampung. Nyari di mana? Di sana susah, nyarinya di sini. Akhirnya dari sini ekspor ke sana. Walaupun masih mungkin standar rumahan kecil-kecilan. Sebenarnya sudah banyak sih. Namun yang kita ingin kembangkan adalah bagaimana itu bisa meningkat ya, dari skala yang bisa meningkatkan dari memiliki kontribusi secara ekonomi ya, dan meningkatkan tentu taraf hidup juga untuk UMKM yang ada di Lampung ini. Baik, menarik sekali obrolan kita, namun kita mungkin akan jeda sebentar setelah iklan berikut ini, dan kita akan kembali lagi. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini, jangan kemana-mana. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara.
konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, lindungi, lestarikan dari kepunahan demi kelangsungan hidup binatang langka. Stop perburuan gajah. Ibuku hebat. Tak cukup rasanya waktu untuk menceritakan semua tentangnya. Ibuku adalah segalanya. Walau terkadang suaranya terdengar keras, tapi bagiku itu adalah bentuk cintanya. Ibuku itu sedikit cerewet. Setiap pagi selalu saja menyuruhku buru-buru untuk bangun. Terkadang masih terasa ngantuk, tapi karena itu aku jadi nggak terlambat sekolah. Ibuku juga persis seperti Mandor. Selalu menyuruhku membantu pekerjaan rumah. Disuruh bantuin nyapu, cuci piring, nyiram tanaman. Tapi nggak apa-apalah, karena ibu selalu menyiapkan masakan enak kesukaanku. Ibuku hebat. Kasih sayangnya tak pernah terbatas. Dialah ibu bagiku. Sayangilah ibumu selagi ia masih ada. Pemirsa, kembali kita di Sudut Pandang masih berbincang mengenai UMKM Ekspor Lampung Berjaya, dan saya masih bersama dengan Pak Herianto, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Lampung, dan juga Bapak Nurwidyatmoko yang merupakan tim klinik ekspor UMKM Bea Cukai Lampung. Baik, saya sekarang ke Pak Moko nih, Pak Moko. Di sini kan juga ada beberapa hal yang mungkin berkaitan dengan bebas ekspor ya Pak ya sekarang saat ini. Oke. Nah ini juga mungkin ada keingintahuan juga mungkin dari pemirsa di rumah, apa sih yang dimaksud dengan bebas ekspor tersebut Bapak? Mungkin yang dimaksud perdagangan bebas Pak. Jadi saat ini memang eranya era perdagangan bebas. Kalau kita berbicara soal perdagangan bebas ini sebenarnya seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi itu kita mempunyai peluang. Kalau kita menjual barang kita ke luar negeri, itu kita tidak ada lagi, atau mungkin tarif yang sebelumnya ditetapkan oleh negara tujuan ekspor kita itu besar jadi kecil gitu. Jadi misalkan itu juga tentu menjadi pertimbangan dari pembeli ya, ketika kalau saya bertransaksi dengan penjual dari Indonesia, saya bisa memanfaatkan kebebasan tarif itu begitu. Namun di satu sisi yang lain itu barang-barang dari luar pun juga jadi lebih banyak berada di Indonesia. Jadi memang ini jadi tantangan bagi pemerintah dan bagi semua stakeholder, bagaimana itu kita membangun UMKM kita itu untuk memiliki sudut pandang berorientasi global begitu Mbak. Jadi kita juga harus mempersiapkan dari sisi UMKM kita itu untuk bisa bersaing. Kita manfaatkan peluang-peluang yang ada, kita manfaatkan perdagangan-perdagangan bebas yang sudah di dalam perjanjian yang sudah dituangkan gitu. Jadi kita bisa tidak lebih inklusif begitu ekspor ya. Jadi tidak hanya terbatas di perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkannya, tapi UMKM juga bisa memanfaatkan perdagangan bebas itu begitu Mbak. Oke, berarti itu ada celah-celah yang mungkin bisa di jalur masuk bagi UMKM sendiri ya. Betul, apalagi kalau ada uniqueness-nya di produknya itu ya. Betul. Baik. Terima kasih. Saya ke Pak Heri nih Pak Heri. Tadi Bapak sudah menyampaikan beberapa poin, ada 4 poin berkaitan dengan domain dan fungsinya dari Bea Cukai sendiri. Yang pertama tadi mengenai community protector. Mungkin di sini juga ada sedikit penjelasan. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan community protector itu? Ya. Community protector itu adalah salah satu tugas pokok dari Bea Cukai adalah dalam rangka community protector, melindungi masyarakat ya. Jadi memang kalau kita lihat kenapa sih Bea Cukai harus melakukan pemeriksaan terhadap barang, harus melakukan
penelitian terhadap barang yang masuk maupun barang keluar, ya tentunya fungsinya adalah dalam rangka perlindungan terhadap masuknya barang-barang yang ilegal, ya, masuknya barang-barang yang dari sisi pengaruhnya bisa mempunyai pengaruh yang negatif, contohnya narkotika, psikotropika dan lain-lain. Juga untuk ekspornya tentu untuk melindungi misalnya barang-barang yang memang tidak boleh diekspor. Jadi misalnya ada barang-barang purbakala yang memang harus dilindungi oleh di negara kita, ya itu harus dilindungi sehingga tidak bisa diekspor. Itulah salah satu fungsinya community protector, di mana kita ketahui tentu Bea Cukai sering bersinergi dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum lain, ya, dalam hal ini dari kepolisian, dari BNN, dari pemerintahan daerah, dari TNI dan Polri, dalam rangka untuk melaksanakan tugas tadi itu, ya, untuk melindungi dari masyarakat dari masuknya barang-barang yang mempunyai dampak negatif, ya, itu tadi. Oke, ini mungkin juga salah satu waktu yang tepat juga untuk memastikan kepada masyarakat bahwa di sini juga itu merupakan tugas dari Bea Cukai sendiri, karena kan kadang-kadang beberapa pemberitaan, ada berita hoax, ada berita yang mungkin sedikit dipelintir dan sebagainya berkaitan bahwa kadang-kadang nih Bea Cukai merepotkan kalau ada barang masuk gitu misalnya, kan itu kan ada beberapa tanggapan yang mungkin bisa diluruskan juga bahwa itu merupakan fungsi dan tugas dari Bea Cukai sendiri. Betul. Untuk melindungi masyarakat sendiri. Betul, betul. Ya karena memang ya kita sudah tahu sendirilah bahwa barang-barang yang dari luar negeri itu ya tentu tidak semua barang yang baik kan gitu. Pasti ada juga barang yang ada niat untuk memasukkan itu yang isinya juga tidak baik, dan dari sisi data banyak sekali masuknya barang-barang ilegal itu jadi dari barang kiriman maupun barang yang dibawa oleh penumpang. Ya kita sering mengungkap Bea Cukai menemukan barang misalnya narkotika yang dalam barang bawaan penumpang dengan berbagai modus, ya, ada yang ditelan, ada yang ditaruh di dalam kopernya dan segala macamnya, maupun barang kiriman. Nah ini kan tentu berbahaya. Nah salah satu yang bisa memeriksa itu, melakukan tugas untuk itu adalah Bea Cukai. Dan Bea Cukai juga selain menjalankan tadi community protector tadi, juga menjalankan tugas-tugas titipan dari aturan-aturan dari kementerian lembaga lain yang memang harus dijalankan di border. Nah tentu kan kalau misalnya ada aturan nih harus begini, misalnya barang batasin segini yang aturan dari kementerian lain, kan tidak mungkin kementerian itu nongkrong di bandara juga, nongkrong di border juga, tentu dititipkanlah di Bea Cukai. Nah aturan-aturan inilah yang harus dijalankan oleh Bea Cukai, dan karena Bea Cukai berhadapan dengan masyarakat langsung, tentu resiko-resiko seperti yang disampaikan Mbak Anggi tadi ya memang harus dihadapi. Itu konsekuensi ya memang harus dilakukan saja. Berarti memang sinergitasnya juga peran itu juga banyak juga ya dari instansi lain yang memang yang mungkin mereka tidak bisa standby terus di border begitu ya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Erianto. Saya ke Pak Moko nih Pak Moko. Ini mungkin bisa diberikan contoh, Bapak tadi kan sudah Bapak sampaikan bahwa ada bentuk survei. Betul. Mungkin ada produk-produk, mungkin sejauh ini proses survei seperti apa sih, misalnya kayak untuk produk pangan begitu, atau mungkin produk pakaian dan lain sebagainya. Jadi memang ketepatan bahwa memang itu yang akan dibutuhkan oleh si importir sendiri, dan ini yang ada tersedia di Lampung begitu. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin masyarakat juga ingin tahu, Bapak. Kalau berbicara soal bagaimana cara kita menggapai atau menjangkau teman-teman UMKM kita, tentu kita tidak sendiri, Mbak. Jadi kita bekerja sama dengan Dinas Koperasi, UKM, kita minta binaan-binaan mereka, kemudian kita juga bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPI, atau Bank Eksim, kalau zaman dulu namanya Bank Eksim. Kemudian kita juga berusaha untuk menjalin dengan komunitas-komunitas, seperti yang kita lakukan di bulan lalu. Kita ke Tanggamus, ke komunitas atau kelompok tani pisang. Jadi di sana kita bekerja sama dengan Great Giant Pineapple. Itu mereka memiliki sejumlah petani binaan yang produknya itu pisang mas, kemudian pisang raja bulu dan macam-macam, ada beberapa macam yang berorientasi untuk ekspor. Nah, kita ikut berkontribusi di situ gitu, berupa asistensi waktu itu. Iya, jadi memang misalkan tadi Mbak Anggi mungkin pernah sedikit menyinggung soal skala ya, soal kuantitas tadi. Mungkin kalau UMKM kita tidak terlalu percaya diri akan kuantitas produksi yang kita miliki begitu. Kita bisa, dan kita juga di tim klinik ekspor dengan sangat terbuka begitu. Kita cari-cari komunitas-komunitas yang sudah membentuk sebuah kelompok begitu, Mbak.
dengan mereka jadi, berkelompok. Satu komunitas begitu ya, Betul. dengan produk yang sama. Dengan produk yang sama. Okay. Jadi kalau misalkan yang sebelumnya mungkin sendiri-sendiri mereka mengirimkan produknya langsung ke pabrik, kemudian dari pabrik baru diekspor begitu. Mungkin mereka bisa menjalin hubungan yang lebih baik begitu dalam bentuk koperasi atau mungkin kelompok tani saja begitu. Jadi mereka bisa meningkatkan skala produksinya bersama-sama, dan kita pun juga mencari peluang-peluang di luarnya pun juga lebih terbantu begitu ya, karena ini sudah lebih siap dari segi kuantitasnya. Karena mungkin kalau di awal-awal, kalau saya boleh sedikit mengutip soal teori ya Mbak ya, itu ada istilah 4 fase dalam sebuah perusahaan itu sebelum sampai ke titik ekspor. Yang pertama itu eksportir yang masih memang belum berniat untuk ekspor atau mungkin tidak tertarik sama sekali untuk belajar ekspor. Terus yang kedua, ini sudah mulai nih ada, ini sekarang di 2022 kesini itu saya udah mulai melihat banyak influencer-influencer yang mengeluarkan konten-konten seputar ekspor. Ya, ya. Nah itu dari situ UMKM sudah mulai nih tergerak untuk mengetahui apa sih ekspor itu, bagaimana ekspor dan segala macamnya. Kemudian dari situ mereka sudah mendapatkan trial order pertama. Mereka menjadi eksportir eksperimental. Jadi mereka sudah bisa melakukan ekspor secara mandiri walaupun skalanya kecil. Namun ketika nanti kita berbicara soal ekspor yang berkomitmen atau ekspor yang sudah memiliki kontrak, itu tentu akan lebih efektif apabila dikirimkan dalam kuantitas yang lebih besar. Mungkin sebagai gambaran di Tiongkok, di Cina, itu mungkin kalau Mbak Enji pernah dengar ada istilah Taobao Village. Jadi di sana ada sebuah, atau mungkin bukan sebuah ya, kalau saya istilahkan sebuah kawasan ya, suatu kawasan yang di sana itu sudah banyak UMKM yang sudah melek ekspor gitu. Jadi ketika mereka menjual produknya di e-commerce yang global, internasional, itu mereka bisa mengirimkan produknya itu secara bersama-sama. Tentunya bisa menghemat ongkos kirim. Kalau di Jawa kita sudah, di Pulau Jawa, itu kebetulan memang sudah mulai banyak ekspor konsolidator. Jadi dalam satu kontainer itu, pemilik barangnya itu bisa 10, bisa 20 orang. Mereka mengirim ke tujuan yang sama, kemudian dari sana nanti didistribusikan ke pembeli masing-masing, dan itu penghematan ongkos logistiknya itu jauh lebih besar daripada kalau kita kirim sendiri-sendiri. Jadi mungkin sebagai gambaran, kalau kita mungkin pernah ada yang belanja di e-commerce yang luar ya, belanja itu ini dikirim dari luar negeri, tulisannya biasanya seperti itu ya. Dan ketika kita cek ongkos kirimnya itu ternyata nggak yang mahal-mahal banget gitu. Karena memang ketika kita mengirimkan dalam satu kontainer itu yang kecil 20 feet, itu ukurannya sekitar 6 dikali 2,5 kali 2,5, atau kalau dalam kubik itu sekitar 33 kubik. Itu dari sini ke Shanghai atau Ningbo, di pelabuhan-pelabuhan besar di Cina, itu hanya 200 USD, atau mungkin kalau dirupiahkan sekitar 3.200.000 satu kontainer. Nah kalau kita bisa istilahnya sharing gitu, begitu ya, sharing dan melakukan ekspor secara konsolidasi tadi, tentu daya saing kita makin kuat karena ongkir kita murah kok gitu. Jadi pembeli juga tertarik begitu, Mbak. Oke, baik. Ini menarik ya, seperti tadi mungkin, tapi memang ini edukasi seperti ini kan mungkin masih sulit dipahami kalau untuk UMKM kecil, karena mereka juga pasti ada insecure juga. Ini produknya, apalagi kalau misalnya pangan, apakah sampai dalam keadaan baik produknya seperti itu ya Bapak ya. Nanti kita akan kupas lebih lanjut. Saya ke Pak Herianto ini. Pak Herianto, mengenai jenis produk yang memang saat ini punya kans untuk pasar luar negeri. Tadi kan beberapa yang disebutkan, dan mungkin ini juga bisa diinfokan juga. Jadi mungkin di sini pemirsa di rumah juga yang punya produk-produk, berarti sebenarnya produk kami itu punya kans buat ke luar negeri. Mungkin Pak Herianto ingin menambahkan. Ya, kalau kita lihat di Lampung sendiri ya, Mbak Anggi ya, memang bisa dibilang karena potensi Lampung ini dari sumber daya alamnya yang cukup melimpah ya. Tahun 2023 kemarin ya, seperti bagaimana kita ketahui tadi, salah satu fungsi bea cukai kan ada community protector, ada revenue collector. Ya, revenue collector adalah fungsinya adalah memungut penerimaan negara sebagai salah satu instansi yang memungut penerimaan negara. Nah, kalau kita lihat data tahun 2023, ya, bea cukai Lampung ini berhasil
mengumpulkan penerimaan negara itu hampir 1,2 triliun. Dan 1,2 triliun itu ternyata sebagian besar adalah dari hasil ekspor. Ya, jadi sebagian besar adalah merupakan biaya keluar dari produk-produk ekspor Lampung. Dan produk apa ini? Ya tentu produk yang dari hasil bumi, ya, Lampung sendiri gitu loh. Dan walaupun itu kontribusinya dari perusahaan-perusahaan yang skala besar. Namun tentu potensi ekspor yang besar tadi ini ya bisa dimanfaatkan kalau memang UMKM kita mau mengambil bagian di situnya gitu loh. Ya tentu kalau tanya apa yang paling punya potensi besar, kalau Lampung hasil buminya bagus, ya tentu dari hasil bumi yang paling banyak gitu ya. Tentu hasil bumi yang kalau memiliki nilai yang lebih tentu ada pengolahan yang lebih bagus, variasi yang produk yang lebih ini, produk turunan yang bisa diolah lebih bagus lagi. Dan kalau kita lihat lada hitam Lampung adalah salah satu lada yang paling terbaik di dunia kan gitu kan. Walaupun ada negara lain bisa ngulangnya, tapi kualitas lada kita ini mempunyai rasa yang berbeda dan banyak peminatnya. Kopi Lampung juga demikian, dan hasil bumi Lampung juga banyak yang lainnya. Saya rasa untuk produk-produk yang kalau tanya apakah apa aja sih yang paling banyak disukai, tentu berbeda-beda ya di setiap negara. Tujuannya ya, tergantung tujuannya. Namun yang kalau kita lihat karena di Lampung ini hasil buminya bagus, potensi besar, ya tentu dari produk-produk hasil bumi Lampung inilah yang mungkin bisa ditingkatkan untuk dijual. Selain tadi ada kerajinan Lampung, ada tapis Lampung kan ya yang banyak juga saya rasa disukai kan gitu kan. Mungkin bisa juga kita ekspor untuk ya. Baik, ini sedikit intermezzo ya Pak ya, karena memang saya sering baca ternyata uniqueness dari suatu produk itu kadang-kadang yang kita tuh yang nggak disangka-sangka begitu. Ada yang ternyata Eropa ya kalau nggak salah itu mereka menerima ekspor tampah begitu. Jadi di sana harga tampah ternyata mahal. Terus yang baru-baru ini juga yang lagi happening kalau menurut saya tuh daun pisang ya Pak, katanya diekspor. Nah ini kan juga suatu hal yang mungkin tidak terbayangkan oleh kita. Namun Bapak sendiri gimana Pak itu? Iya betul. Ya kadang-kadang selama ini kan kita kadang meremehkan kadang-kadang nilai oh barang ini biasa aja hanya daun pisang gitu. Ternyata penggemarnya juga cuma kita gitu. Nah, banyak orang lain, banyak di negara lain juga yang ternyata perlu gitu. Ya mungkin dari hasil riset mereka ternyata daun pisang ini punya kesehatan, mungkin dari sisi kesehatan mungkin lebih baik, dari sisi mungkin lebih ekonomis, lebih bahasanya ya lebih aman lah mungkin dari sisi kesehatan, sehingga banyak yang suka. Cuman mungkin nyarinya di sana nggak ada. Nah ternyata di Lampung ini penghasil pisang. Tapi apakah daunnya juga bisa diekspor? Harusnya bisa. Karena kan pisang itu tumbuh pasti ada daunnya kan gitu. Daunnya itu sebenarnya harusnya bisa. Gitu. Ini banyak sekali peluang-peluang sebenarnya banyak sekali kita manfaatkan di sini Pak ya. Baik, terima kasih Pak Herianto. Saya ke Pak Moko ini Pak Moko. Mungkin di sini akan jadi pertanyaan juga sebenarnya persyaratan apa sih yang memang mungkin yang harus dipenuhi dulu bagi UMKM ketika memang siap untuk melakukan ekspor begitu Pak. Baik. Yang pertama legalitas ya Mbak. Legalitas, jadi karena kita mempersiapkan usaha kita dengan lebih profesional, jadi yang pertama kita memang harus punya badan hukum. Seperti yang disebutkan tadi, salah satu persyaratan menjadi eksportir adalah memiliki badan hukum. Sekarang ada solusi berupa PT Perseorangan, itu bisa dimanfaatkan dan sudah boleh ekspor melalui itu. Cukup PT Perseorangan sudah punya, sudah bisa ya Pak ya? Iya, dari PT Perseorangan kita buat NIB, kemudian nanti kita buat NPWP. Sebenarnya syaratnya itu aja untuk persyaratan awalnya. Kemudian yang tentu yang penting punya produknya ya Mbak ya. Jadi kalau kita nggak punya produknya, apa yang mau ditawarin? Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Heri tadi, salah satu yang mungkin perlu kita siapkan sebelum kita berbicara soal ekspor atau sebelum kita masuk untuk riset, itu kita harus punya product knowledge yang baik untuk produk yang akan kita jual gitu. Jadi kita perlu tahu apakah apa saja sih standar-standar yang diperlukan ketika kita mengirimkan barang, misalkan kopi katakanlah, kalau di sini kan salah satunya yang cukup favorit dan cukup banyak eksportirnya itu kopi. Kemudian kopi seperti apa yang dibutuhkan di luar negeri, grade-grade seperti apa saja. Kalau yang saya baca dari data-data yang selama ini kita layani ekspornya, itu ada beberapa macam grade dari 1, 2, 3, 4A, 4B sampai 6. Dan itu kita perlu memahami itu kalau misalkan kita mau belajar ekspor dan mau serius di bidang ekspor ini gitu. Kemudian bagaimana proses pengolahannya, apakah ini di wash, dicuci atau
mungkin di natural saja langsung dikeringkan, karena ternyata itu menghasilkan cita rasa kopi yang berbeda dari proses pengolahannya itu. Dan ketika kita sudah menguasai produk knowledge itu, ibarat sales yang menguasai informasi yang akan dia jual, tentu kita punya senjata yang lebih bagus ketika kita berhadapan dengan calon pembeli, begitu Mbak. Dan kemarin di bulan April sebenarnya kita sudah kita bekerja sama dengan Atase Perdagangan Australia, kita coba buka pasar ke sana, dan kita juga kerjasama dengan salah satu pembeli yang cukup rutin sebenarnya, sudah mengirim barang dari Indonesia ke Australia dan New Zealand, dan kita langsung seperti mak comblang aja gitu. UMKM binaan yang sudah kita miliki, kita hubungkan langsung dengan pembelinya. Jadi kita bukan semacam semua binaan kita dorong untuk ekspor, tapi kita sebagai fasilitator, kita sebagai mediator ketika ada kendala begitu. Baik Pak Moko, dan mungkin kita sudah sampai mendekati juga penghujung acara kita petang hari ini. Mungkin ada beberapa closing statement dari Pak Herianto sendiri berkaitan dengan UMKM ekspor dan harapan ke depan dari Bea Cukai. Silakan. Tentu terima kasih Mbak Anggi ya. Sebagaimana tadi di awal kami sampaikan bahwa agenda kita melakukan kegiatan acara hari ini adalah merupakan bagian dari Pekan Raya Bea Cukai ya, Pekan Raya Bea Cukai dalam menyambut Hari Bea Cukai yang ke-78 yang tepatnya nanti tanggal 1 Oktober tahun 78. Peringatan puncak PRBC atau Pekan Raya Bea Cukai ini nanti pada bulan September ya, pertengahan September 2024. Namun memang dari sekarang sudah mulai ada kegiatannya. Salah satunya adalah kita melakukan UMKM Week namanya, agenda UMKM Week. Salah satunya kita melakukan edukasi dan sosialisasi khususnya terkait dengan ekspor UMKM ya. Di mana tema kita pada PRBC tahun ini adalah berkarya bersama membangun bangsa. Tentunya berkarya bersama ini tentu harus bekerja bersama-sama, berkarya bersama-sama. Dari ini dari Bea Cukai, dari tentu TVRI juga kan sebagai salah satu lembaga penyiaran publik yang mempunyai juga tugas untuk bagaimana mengedukasi masyarakat dengan berita yang baik. Itu dengan acara ini kita harapkan UMKM yang di Lampung ini bisa berjaya, seperti mana ya, Lampung berjaya. Dan satu hal lagi, ini tentu dalam momen yang baik juga kita ingin sampaikan bahwa selain itu ada juga mungkin harus berhati-hati juga dengan penipuan-penipuan ya, apalagi kita ketahui banyak juga orang yang ingin memanfaatkan ya informasi-informasi yang sulit. Misalnya, oh saya susah ekspor, gimana nih? Akhirnya ada orang yang berusaha menawar-nawarkan, mengaku-ngaku menjadi bea cukai. Tentu harus hati-hati, ya. Apalagi barang tidak hanya ekspor, tapi impor juga ya. Ada barang kiriman yang kita sering juga dengar, ada yang katanya bisa unlock email, ada yang barang kiriman yang minta sejumlah uang dan segala macam. Kami pastikan bahwa itu harus dicek kebenarannya. Bisa jadi itu adalah penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Nah, kalau sudah ada yang informasi seperti itu, nanti bisa langsung mengecek ke call center bea cukai 15225. Nah, jadi itu 225. Nah, itu adalah call center yang melayani terhadap pertanyaan-pertanyaan terkait dengan barang kiriman, apapun mengenai pelayanan bea cukai. Mungkin demikian dari kami. Baik, terima kasih Pak Herianto, Pak Moko sudah di studio pada petang hari ini. Semoga tadi apa yang kita diskusikan dapat memberikan banyak pencerahan, edukasi dan literasi kepada pemirsa di rumah dan UMKM pada khususnya. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita pada Sudut Pandang. Saksikan terus Sudut Pandang dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Anggi Rahmat beserta kru yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Dari Rahmat Kopi, pengolahan biji kopi Robusta Lampung, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak